Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa waktu lalu ada survei dari Saiful Mujani Research Center yang mungkin tidak semua orang tahu, tetapi kita hadirkan di Nur Iswan Channel karena temuan-temuan dari survei tersebut menarik, dan itu dirilis di channelnya SMRC TV oleh langsung Bang Saiful Mujaninya sendiri dalam bentuk wawancara dengan judul "Ada Pergeseran Pemilih dari Prabowo ke Anies". Cek saja di channel mereka. Tapi setidaknya ada dua isu. Yang pertama adalah preferensi pemilih 2019 Jokowi Ma'ruf atau Prabowo Sandiaga Uno dalam konteks akan dilihat migrasi pemilih di 2019 itu ke tiga kandidat, jika tiga kandidat ini maju, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dan yang menarik bahwa Kak Ipung, biasa kita memanggilnya Bang Saiful Mujani itu dengan Kak Ipung, itu menyebut-nyebut soal identitas politik, soal preferensi agama para pemilih yang memotret pemilih Islam dan non-Islam atau Muslim dan non-Muslim itu yang dulu memilih Prabowo Sandiaga Uno itu pindah kemana, kira-kira begitu. Nah, ini kita langsung saja melihat yang diberitakan oleh CNN Indonesia pada hari Jumat kemarin tanggal 13 Januari 2023. Judulnya adalah Survei SMRC, Politik Identitas Terjadi di 2024 Jika Ganjar versus Anies. Wah, Kak Ipung mengangkat kembali politik identitas nih. Jadi, tapi di alam demokrasi memang semua orang bisa berpendapat dan menyampaikan temuannya. Yang penting kita tidak meresponnya dengan emosional lah. Kita harus jauh lebih dewasa dalam mensikapi temuan-temuan ini. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, persaingan yang diwarnai politik identitas bisa terjadi jika Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang bertarung di Pilpres 2024. Identitas politik yang dimaksud antara nasionalis dan Islamis. Hal itu berdasarkan survei nasional Desember 2022 yang dilakukan kepada pendukung Capres di Pilpres 2019 lalu. Persaingan menurut identitas politik itu akan terjadi antara Ganjar dan Anies, kata Saiful dalam acara Bedah Politik yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV Kamis 12 Januari. Nah, yang dari Prabowo itu, sekarang aspek Islamnya itu sudah jauh lebih berkurang dalam memasuki pemilu 2024 ini. Jadi Pak Saiful Mujani itu memotret 2019 itu ada sentimen berbau keagamaan lah, di mana Prabowo lebih banyak didukung oleh sentimen Islam, ya kan. Jokowi sebaliknya gitu. Nah, ini yang dipotret oleh SMRC. SMRC menghitung hasil survei dengan parameter agama. Agama pemilih Prabowo Sandi di 2019 mayoritas Islam, yaitu 98,7% Islam dan 1,3% agama yang lain. Pada survei nasional 2022 tersebut, terhadap 98,7% pemilih yang beragama Islam, nah 45% diantaranya bakal memilih Anies. Nah, itu nanti dilihat di tabelnya. Sisanya 36% ingin memilih Prabowo dan 13% lainnya memilih Ganjar, serta 6% tidak menjawab. Sedangkan untuk 1,3% pemilih Prabowo Sandi di 2019 yang beragama lain, tidak ada yang ingin memilih Anies, berarti 0 tuh. Sementara dari kalangan tersebut 75% memilih Prabowo dan 14% memilih Ganjar, serta 11 lainnya tidak menjawab. Pak Prabowo juga waktu pemilihan 2019 itu juga unsur sentimen Islamnya kuat banget Pak Prabowo. Sekarang ini diganti sama Anies. Jadi Pak Prabowo
tinggal mungkin sekarang yang lebih nasional. Jadi agak mirip dengan Ganjar lanjutnya. Jadi survei Kak Ipung ini, SMRC maksud saya, itu memotret sentimen Islam di kubu Prabowo Sandi Uno di 2019 ini cukup kuat gitu. Sementara dukungan pada pasangan Jokowi Ma'ruf di 2019 lalu dengan 87,5% beragama Islam dan 12,5% lainnya beragama lain, hasilnya pendukung beragama Islam paling banyak memilih Ganjar dengan 34%. Disusul Anies 29%, Prabowo 27%, dan 9 lainnya tidak menjawab atau tidak tahu. Jadi ini yang menarik. Kemudian untuk 12,5% pemilih Jokowi Ma'ruf di 2019 yang beragama selain Islam, Ganjar tetap unggul dengan 30%, Prabowo 21%, Anies 19%, dan 30% lainnya memilih tidak menjawab. Jadi sementara ini, kata SMRC atau kata Kak Ipung, sementara ini perangnya ini antara Anies dan Prabowo. Mungkin yang dimaksudkan perang itu adalah merebut suara pemilih Muslim kali kan. Jadi bukan dengan Ganjar. Ganjar antang saja sendirian. Baru nanti putaran kedua baru terjadi pertempuran antara Anies melawan Ganjar. Kurang lebih begitu kalau itu calonnya ya. Jadi maksudnya kalau itu calonnya 3 itu yang terkuat. Tapi gini, di negara yang sudah maju demokrasinya, di negara barat juga preferensi berdasarkan keagamaan atau parameter keagamaan ini memang biasa disurvei gitu. Misalkan di Amerika itu yang Kristen Katolik preferensinya kepada siapa, apakah Donald Trump, apakah Joe Biden misalkan. Yang Muslim kepada siapa, kemudian yang Yahudi, Jewish kepada siapa, Kristen Protestan kepada siapa gitu. Sampai etnik pun disurvei gitu. Di dalam demokrasi itu misalkan orang menyebutnya itu kelompok Afro-American, mohon maaf disebut juga misalkan Black American, itu preferensinya kepada siapa? Kepada Demokrat, apakah kepada Republik, ke Donald Trump, atau kepada Joe Biden gitu. Emang itu sering disurvei, tapi di sana itu sekedar untuk melihat saja, ujungnya itu kapasitas, rekam jejak, pengalaman, kemampuan individual, leadership karakter itu yang dominan. Jadi itu hanya sekedar background saja, tapi tak bisa dihindari identitas politik itu selalu akan dilihat. Nah, maksud saya ketika identitas politik ini dipotret oleh lembaga manapun termasuk SMRC, masyarakat melihatnya tidak perlu tegang dan emosional atau memperuncing perbedaan sehingga menimbulkan konflik horizontal gitu. Tidak perlu. Ini kita harus cermati secara arif. Yang sudah pasti memang ada migrasi antara pemilih Prabowo ke Anies. Juga ada sebagian dari pemilih Jokowi di 2014 maupun 2019 yang juga migrasinya ke Anies. Nah, di pendukung Jokowi juga ada migrasi ke Ganjar maupun ke Prabowo. Jadi itu hal yang lumrah saja karena memang figurnya itu nanti akan berganti. Pak Jokowi tidak mungkin lagi 100% akan mencalonkan diri kembali, walaupun banyak yang secara guyon itu ingin menjadikan Jokowi misalkan cawapres ya kan. Tapi saya kira itu akan merendahkan martabat dan makomnya, wilayahnya Jokowi kalau dia juga mau. Akhirnya Pak Jokowi dikhawatirkan itu berakhir tidak baik kalau kemudian maju lagi atau berusaha dengan berbagai cara ingin berkuasa lagi. Kalaupun
mungkin ingin punya pengaruh di presiden mendatang, artinya ada calon yang merupakan proksinya dia, dan itu dianggap proksinya Pak Jokowi itu ya Ganjar gitu. Walaupun ia pasang 2 kartu misalkan ke Prabowo juga, karena faktanya yang dipuji-puji itu ya 2 orang ini. Kan belum pernah kita dengar Pak Jokowi itu muji Anies gitu. Jadi itu udah jadi fakta politik atau realitas politik yang semua orang tuh sudah tahu gitu. Tapi yang pasti survei ini menunjukkan preferensi kalangan pemilih dan migrasi pemilih yang sudah terjadi menuju Pilpres 2024 apabila calon 3 terkuat ini adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Walaupun hingga kini per 17 Januari ini masih belum resmi yang menjadi calon presiden maupun calon wakil presidennya. Jadi kita harus sedikit bersabar dan menahan nafas untuk menunggu siapa yang kemudian diusung oleh partai politik yang ada di parlemen atau gabungan partai-partai yang mencukupi suara pemilihnya waktu di 2019. Demikian kawan baik, hasil survei yang dipotret oleh SMRC tentang preferensi pemilih Jokowi Ma'ruf, Prabowo Sandi Uno, dan parameter keagamaannya. Demikian, mudah-mudahan memberikan pemahaman yang baik untuk kita menyongsong Pilpres dan Pemilu 2024 mendatang. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan menghasilkan kepemimpinan yang bisa membawa Indonesia ke arah lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.